Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Lulatul Fuadah, NIM T 2017-1115 dari kelas A3 semester 6 IAIN Jember akan menyampaikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan sebelumnya. Judul PTK saya, upaya meningkatkan hasil belajar siswa saat pembelajaran daring dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, materi beriman kepada Khodok dan Qadar, berbuah ketenangan hati menggunakan metode Discovery Learning siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Gumukmas tahun ajaran 2019-2020. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat meningkatkan hasil belajar siswa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini dengan menggunakan metode pembelajaran yang belum pernah diterapkan sebelumnya saat pembelajaran offline. Rumusan masalahnya, bagaimana penerapan metode Discovery Learning di SMP Negeri 1 Gumukmas. Kajian teori, Discovery Learning adalah suatu metode pembelajaran yang membuat siswanya terbimbing atau terpimpin menempatkan guru sebagai fasilitator. Jadi di sini seorang siswa itu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah atau menjawab soal-soal itu hasil dari pencariannya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing atau sebagai pemberi informasi saja. Ciri-ciri Discovery Learning di sini ada 3. Yang pertama yakni mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Lalu yang kedua, berpusat pada peserta didik. Lalu yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Karakteristik dalam Discovery Learning di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, guru sebagai pembimbing. Lalu yang kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi. Langkah-langkah penerapan Discovery Learning. Yang pertama yakni simulation atau memberi rangsangan. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga, selection atau pengumpulan data. Yang keempat, processing atau pengolahan data. Lalu yang kelima, verification atau pembuktian. Lalu yang terakhir yakni menarik kesimpulan. Nah, di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Discovery Learning. Kelebihan sebenarnya di sini ada beberapa poin yang tidak saya cantumkan. Ada 3 poin yang tidak saya cantumkan di sini. Yang pertama, membantu siswa meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Pengetahuan yang diperoleh dapat berjangka panjang, menimbulkan rasa senang akan menyelidiki. Siswa dapat berkembang sesuai kemampuannya, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya dengan melibatkan akalnya dan memotivasi diri sendiri. Yang keenam, membantu siswa percaya diri dengan hasil pencariannya. Lalu yang terakhir, berpusat pada siswa dan guru sebagai pembimbing saja. Nah, selain kelebihan-kelebihan yang sudah saya sampaikan ini, terdapat beberapa kekurangan juga. Yakni yang pertama, model ini akan menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir. Jadi di sini kekurangan Discovery Learning ini bagi siswa yang tidak terbiasa memecahkan masalah atau memecahkan jawaban dari soal-soal itu, dia mungkin akan sedikit kesulitan. Bagi siswa yang terbiasa mendengarkan materi dari guru lalu mengerjakan soal atau bahkan mencontek kepada temannya, ini sangat-sangat sedikit kesulitan. Lalu yang kedua, model ini tidak efisien digunakan untuk mengajar siswa yang jumlahnya banyak. Di kelas 9 yang sedang saya teliti ini, di kelasnya ada sekitar 30-an lebih siswa dalam satu kelasnya. Jadi menurut saya masih efisien digunakan, tapi jika digunakan dalam lingkup kelas yang luas atau yang besar seperti mungkin 40 siswa lebih, itu mungkin menurut saya kurang efektif. Lalu yang ketiga, lebih cocok digunakan untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan pengembangan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Lalu yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu
Pendidikan agama Islam adalah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan misi kekhalifahan dan berhasil mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajarnya. Nah, dalam hasil belajar ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ada dua, yakni internal dan eksternal. Internal itu yang terdapat dalam diri siswa sendiri. Yang pertama yakni jasmaniah dan psikologis. Lalu yang eksternal itu atau dari faktor luar, yakni ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Metode penelitian. Tempat. Di sini saya melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Gumukmas. Waktu. Saya di sini melakukan penelitian dari bulan Mei sampai April 2020. Subjek yakni siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Gumukmas. Instrumen penelitian di sini ada RPP, lalu lembar soal yang harus dikerjakan siswa gitu. Lalu teknik menganalisis datanya saya menggunakan rumus rata-rata seperti yang tertera di sini dan menggunakan rumus ketuntasan belajar. Dalam hasil penelitian ini pada siklus 1 yakni tanggal 17 sampai 25 April 2020 hasilnya yakni menunjukkan 17 siswa tuntas dan 13 siswa belum tuntas. Jadi di sini perlu tindakan perbaikan dikarenakan belum mencapai ketuntasan belajar, ini 85% dari keseluruhan siswa. Lalu pada siklus kedua pelaksanaannya tanggal 27 April sampai 4 Mei. Di sini terdapat 26 siswa yang tuntas dan 4 siswa yang belum tuntas. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari guru mata pelajaran PAI di sini, 4 siswa yang belum tuntas ini adalah 4 siswa yang itu saja yang dari siklus 1 tidak tuntas. Di sini mungkin yang menyebabkan ketidaktuntasan itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena kekurangan fasilitas seperti fasilitas pendukung seperti tidak mempunyai handphone atau tidak mempunyai kuota internet seperti itu, atau juga bisa disebabkan karena siswanya sendiri malas, tidak belajar dan tidak mau menemukan memecahkan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.